Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa kelas 6 SD Islam Tempat 2 Hidayah Sukaraja. Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan maksimal. Oke anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, cuci tangan pakai sabun, dan tetap berolahraga agar nanti ketika kita masuk ke sekolah badan kita tidak terlalu besar. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa, Ustadz sudah mengacak ya soal demi soal yang sudah kita buat ya. Jadi seperti biasa teman-teman akan mendapatkan soal dengan urutan yang berbeda antara soal yang satu dengan anak yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 1 yang saya dapatkan. Ari dan keluarga pergi bertamasya dari Purwokerto menuju ke Pangandaran yang berjarak 220 km. Jika mereka berangkat pada pukul 6.30 dan sampai pada pukul 12, maka kecepatan rata-rata perjalanan mereka adalah yang pertama adalah kita akan mengetahui bahwa 220 ini adalah jarak. Jarak sama dengan 220 km. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengetahui waktu perjalanan mereka, yaitu dari jam 6.30 sampai jam 12.00. Kalau kita hitung adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 jam lebih 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 5.30 itu sama dengan 5,5 jam. Sehingga bisa kita tuliskan mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu sama dengan 220 dibagi 5,5. Bagaimana cara menghitung yang mudah? Adalah kita menghilangkan komanya. Untuk menghilangkan koma yang ada di bawah ini, maka masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 10. Sehingga akan berubah menjadi seperti ini. Ini kalikan 10, ini juga kita kalikan 10. Sehingga menjadi 220 tambah nolnya 1 dibagi 55. Bagaimana menghitungnya? Kita bagi saja. 2200 dibagi 55. Kita pakai 220 bagi 55 adalah 4. Betul sekali, ketemunya langsung 220 kurangi 0. Maka 0 yang sini kita naikkan ke atas menjadi 40 ya. Sehingga hasilnya adalah 40 km. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Hasil operasi hitung 25 ditambah 245 dibagi negatif 5 adalah, teman-teman bisa melihat operasi hitungnya ada 2, yaitu penjumlahan dan pembagian. Maka kita akan kerjakan dulu adalah yang pembagiannya terlebih dahulu. 35-nya kita tulis lagi, ditambahnya kita tulis lagi. Tinggal kita lihat. 245 adalah positif dan negatif 5 adalah negatif. Positif ditambah negatif hasilnya adalah negatif. Tinggal kita hitung 245 dibagi 5. 245 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 20 kurangi 45 bagi 5 sama dengan 9. Kurangi 0. Sehingga 35 ditambah negatif 49. Tambah ketemu negatif jadinya negatif. 35 dikurangi 49 tidak bisa, karena kecil kurangi besar, maka hasilnya pasti negatif. Tinggal 49 dikurangi 35 sama dengan, betul sekali, 14. Sehingga hasilnya adalah negatif 14. Pencerminan yang benar pada gambar di bawah ini asik. Ini mudah sekali. Jelas bisa kalian lihat masing-masing optionnya. Ya. Ini jelas salah. Yang option ini. Ya. Kemudian kita lihat option yang kedua. Ini saling membelakangi. Kita lihat dulu yang lainnya. Untuk option yang ketiga, ada yang ke atas, ada yang ke kanan, jelas salah.
Untuk option yang terakhir ini saling, wah ini kepalanya di depan, ini kepalanya di belakang, salah. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah ini. Ya, kita lanjutkan. Pada hari ulang tahun yang ke-15, Doni akan membagikan 63 kue coklat, 84 kue keju, dan 105 kue tart kepada teman-temannya. Kue-kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak kue dengan isi dan jenis kue setiap kotak sama banyak. Banyak anak yang menerima kotak kue dari Doni adalah. Oke, cermati dulu adalah pertanyaannya. Banyak anak yang menerima kotak kue dari Doni. Seperti biasa, untuk ini adalah materi tentang FPB. Oke, di dalam FPB yang akan ditanyakan adalah ada dua. Yang pertama adalah wadah atau bungkusnya. Yang kedua adalah isi dari setiap bingkisannya. Nah, kita lihat. Pertanyaannya adalah banyak anak yang menerima kotak kue dari Doni. Berarti kalau banyak anak yang menerima, pasti akan sama dengan banyaknya bingkisannya ada berapa, atau wadahnya ada berapa. Berarti ini cukup kalian cari adalah FPB-nya dari 63, 84, dan 105. Ini 105. Ya. Kenapa 15-nya tidak diikutkan? Karena ini adalah ulang tahunnya, bukan kuenya, ya. Jadi tidak usah. Oke, kita akan membuat pembagiannya. Kalau mau langsung dengan FEB, berarti bisa langsung kita bagi dengan 3. Karena angka 3 adalah faktor yang bisa membagi ketiga-tiganya. 63 dibagi 3 itu adalah 21. 83 dibagi 3 adalah 28. Dan 105 dibagi 3 adalah 35. Oke, kita bagi lagi. 21, 28, dan 35 ini bisa dibagi dengan 7. Sehingga 12 bagi 7 adalah 3. 28 bagi 7 adalah 4. Dan 35 bagi 7 adalah 5. Nah, teman-teman, karena kita yang ditanyakan adalah banyaknya bingkisan, maka kita cukup mencari FPB-nya saja, yaitu 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, tapi jika pertanyaannya Ustadz ganti, berapa banyak isi dari masing-masing bingkisan, maka isinya adalah ada 3 kue coklat, 84-nya jadi 4 ya, 4 keju, dan tartnya menjadi 5. Maka isinya menjadi ada berapa? Betul sekali, ada 12. Tapi yang Ustaz tanyakan adalah banyak bingkisan, maka jawabannya adalah 21. Oke, kita masuk ke soal mengurutkan pecahan. Kita akan mulai dari yang paling depan. Oke, 10/15 ini bisa kita tuliskan menjadi 10/15 kita bagi dengan 5, maka menjadi 2/3 dikali 100 agar menjadi persen. Kalau tidak bisa, maka kita bisa kalikan dulu. 2 kali 100, 200 per 3. Berarti 200 per 3 sama dengan 66,6%. Nah, maka kita tuliskan saja menjadi, kita bulatkan menjadi 66%. Kemudian yang kedua sudah menjadi persen, 63%. Kemudian 0,65 sama dengan 65/100 sama dengan 65%.
Dan yang terakhir adalah 3/5. Kita hitung dulu. 3/5 kalikan 100. 100 bagi 5 20, kali 3 sama dengan 60%. Oke, jadi 10/15 66%, 63% adalah 63%, 0,65 adalah 65%, dan 3/5 adalah 60%. Sehingga jika diurutkan dari yang terbesar, maka yang terbesar jelas adalah 10/15, kemudian 0,65 karena 65%, kemudian 63%, dan 3/5. Oke, jadi jawaban yang paling logis adalah ini. Kita masuk ke soal berikutnya. KPK dari 24 dan 30 adalah, oke teman-teman, seperti biasa kita bisa menggunakan petak sawah. Ada yang mengatakan anyaman, ada yang mengatakan sengketa, terserah ya. Oke, kita bagi dulu dengan 2. 24 bagi 2 12, 30 15. Bagi lagi dengan 2 adalah 6 15. Bagi lagi dengan 2 jadi 3 15. Kemudian dari 3 dan 15 kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Kemudian kita bagi dengan 5 1 1. Oke, berarti kita memperoleh KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 kali 5. 8 kali 5 dulu boleh, 40 kali 3 sama dengan 120. Ya, jawabannya adalah 120. Ya, soal berikutnya kita masuk ke dalam soal akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Yang pertama kita akan masuk ke dalam akar pangkat 2 dari 5 7 6. Kita bagi menjadi 2 angka di belakang, 2 angka di belakang dan 1 angka di depan. Kita fokus dulu kepada 5. 5 adalah yang paling mendekati adalah 2 pangkat 2. Kenapa? Karena kalau 3 pangkat 2 itu menjadi 9, terlalu banyak. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Paling mendekati adalah 2 pangkat 2. Oke, kita fokus kepada 6-nya. 6 itu bisa 36, tapi bisa juga 16. Kalau 36 itu berarti 26 atau 24. Ya, kita lihat 26 atau 24. Ya, bisa kalian coba 24 kali 24 hasilnya berapa, atau 26 kali 12 hasilnya berapa. Yang paling benar adalah kita ingat 25 kali 25 adalah 625, sementara 576 ada di bawah angka 625, sehingga ini lebih dekat adalah ke 24. Oke, kita masuk ke akar pangkat 3-nya. 6 8 5 9. Ya, kita bagi 3 angka di belakang karena ini akar pangkat 3. Oke, kita lihat 6. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Kelebihan berarti ini adalah 1. 9 itu adalah 9 itu sendiri, 729, maka 19. Jadi 24 dikali 19 sama dengan, oke kita hitung bersama-sama. 24 dikali 19 itu sama saja dengan 24 dikali 20. Nanti hasilnya dikurangi 24. Ya, 24 kali 2 itu 480. Ya, tinggal 480 kita kurangi dengan 24. Maka hasilnya menjadi 456. Oke. 456. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah mobil box membawa 4 karung beras dengan berat yang berbeda. Karung pertama memiliki bobot 3,6 kuintal, karung yang kedua beratnya 265, dan karung yang ketiga 6,3 ton, serta karung yang keempat beratnya 2160 ons.
beras keseluruhan yang ada pada mobil box adalah, oke, kita lihat pilihan gandanya adalah yang diminta kilogram, sehingga teman-teman harus merubah menjadi kilogram semuanya. Oke, kita masuk dari yang pertama. Karung beras yang pertama 3,6, kedua 256, yang ketiga 0,3, dan yang terakhir 2160. Oke, yang pertama 3,6 kuintal. 1 kuintal adalah 100 kg. 3,6 kali 100 menjadi 360. Lalu yang kedua sudah menjadi kilogram, 265. Yang ketiga adalah 0,3 ton. 1 ton adalah 1000 kg. 1000 nolnya 3, 0,3 ton komanya 1. Berarti bayar komanya 1. Maka nolnya sisa 2, 300. Oke, dan yang ketiga adalah 2000, yang terakhir yang keempat 2160. Ini kita rubah menjadi kilogram, ons ke kilogram itu naik 1. Maka nolnya hilang 1 menjadi 216. Oke, sehingga 360 ditambah 265. 0 tambah 5 itu 5. 6 tambah 6 itu 12. Nyimpan 1, 3 tambah 1, 4 tambah 2, 625. Tambah 300, langsung aja ya, 925. Ditambah 216. 925 tambah 216. 925 216. Oke, 5 tambah 6 11, simpan 1. 1 2 1 4. 9 tambah 2 11. Jadi jawabannya 1141. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah akuarium memiliki panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 25 cm. Jika akuarium hanya diisi setengahnya, maka banyak air yang dibutuhkan adalah berapa liter? Ingat teman-teman semuanya, karena yang diminta adalah liter, maka semuanya kita rubah menjadi desimeter. Ya, panjangnya desimeter, lebarnya desimeter, dan tingginya desimeter. Sentimeter ke desimeter adalah naik 1, ya, karena liter sama dengan desimeter kubik. Jadi yang pertama kita akan ubah dulu panjangnya 60 sehingga menjadi 6 desimeter. Karena ini mencarinya adalah volume, maka kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, lebarnya dari 40 cm kita rubah jadi desimeter, maka menjadi 4 desimeter. Dan yang terakhir tingginya dari 25 cm naik 1 menjadi 2,5. Oke, kita akan masuk dulu. Yang paling mudah kalian kalikan dulu adalah 4 kali 2,5. 4 kali 2,5 adalah 10, pinter. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60. Ada jawabannya? Belum selesai. Yang kalian terkecoh mungkin di sini. Karena di sini hanya diisi setengahnya. Setengahnya dari 60 berarti kita bagi 2 sama dengan 30. Oke, jadi jawabannya adalah 30. Oke, kita masuk ke segitiga, soal yang sangat mudah. Keliling bangun di samping. Oke teman-teman, ingat ketika kita mengelilingi sebuah lapangan maka kita harus melewati sebelah bagian luarnya. Berarti ada satu yang tidak dipakai, yaitu 12. Nah, ini hanya pengecoh saja. Oke, berarti kita jumlahkan sisi yang paling luar saja. Yang pertama adalah 13 tambah 13 26 tambah 10 adalah 36. Oke, kita lihat jawabannya. 36 ada di option. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Luas permukaan bangun tersebut. Ingat, bukan volume, tapi luas permukaan dari kubus. Sehingga menjadi 6 kali S atau R pangkat 2. Ya, berarti bisa kita tuliskan 6 kali 12 pangkat 2.
atau 12 kali 12. 6 kali 144 berapa? 144 dikali 6. 4 kali 6 24. 4 kali 6 24 tambah 2 26 nyimpen 2 1 kali 6 8 864. Oke. Kita masuk ke soal apa ini? Ya, sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter akan dipasangi pagar dengan jarak masing-masing pagar 2 meter. Banyak pagar yang dibutuhkan. Oke, kita akan membuat pagar. Pagar jelas pasti akan mengelilingi lingkarannya. Berarti kita bukan mencari luas, melainkan mencari keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran apa kemarin? Sama dengan pi kali diameter. Kita lihat diameternya adalah 14. Ya, maka pi-nya berarti 22/7. 14 bagi 7 itu 2, 2 kali 22 44. Ada jawabannya? Ada, tapi lihat dulu. Nah, ada kalimat apa di sini? Kolam akan dipasangi pagar dengan jarak masing-masing pagar adalah 2 meter. Berarti 2 meter sekali ada pagar, 2 meter sekali ada pagar. Banyak pagar yang dibutuhkan, berarti kalian bagi dengan 2. Oke, 44 bagi 2 sama dengan 22. Adakah yang terkecoh mengisi 44? Semoga tidak ada. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jumlah uang Tegar dan Rossi adalah 60.000. Jika perbandingan uang Tegar dan uang Rossi adalah 3/7, maka selisih uang mereka adalah. Oke teman-teman semuanya, perhatikan dulu adalah apa yang ditanyakan. Selisih. Berarti kita akan mencari selisih dari 3 dan 7. Selisih dari 3 dan 7 adalah yang besar kurang yang kecil. Berarti 7 kurangi 3 sama dengan 4. Taruh di atas. Yang di bawah adalah apa yang diketahui, yaitu jumlah. Jumlah berarti perbandingannya juga dijumlah. 3 banding 7 dijumlah menjadi 10. Dikali uangnya ada 60.000. Oke, 01 coret, ini 01-nya coret. Tinggal 6.000 kali 4 sama dengan 24.000. Apa jawabannya? Iya, 24.000. Oke, kita akan mencari menghitung data nilai matematika siswa kelas 6 SD Umah Sinaukus sebagai berikut. Tabel yang tepat untuk menyajikan data di atas adalah kalian wajib berhati-hati. Wajib mencari yang benar-benar teliti. Oke, karena ini datanya acak ya, teman-teman, tidak harus ambil dari yang angka paling kecil. Ya, kalian bisa ambil satu sampling yang menurut kalian bisa untuk membedakan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Ustaz akan ambil angka 80. 80-nya ada berapa? Kita boleh ke bawah melihatnya ya, atau boleh ke kanan. Terserah kalian. Oke, kita akan coba ke kanan dulu. 80-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita lihat ya, 80-nya ada 8. Kita coba cari dulu. Lihat yang 80-nya ada 8. Opsi yang pertama. Oke. Kita lihat 80-nya ada 7. Berarti ini jelas salah. Yang kedua 80-nya ada 8. Ini kemungkinan benar. Kita coba cari dulu opsi yang lain, apakah ada yang 80-nya ada 8. Opsi 3 dan opsi 4. Kita lihat. Opsi 3 80-nya ada 7. Berarti ini juga salah. Opsi yang terakhir 80-nya juga ada 7. Oke, berarti kita hanya satu saja bisa menemukan yang kebetulan saja. Ya, kalau tidak ada berarti kan harus cari yang lain. Berarti jelas yang paling benar adalah opsi yang kedua. 80-nya ada 8. Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Perpustakaan SD Umah Sinauku memiliki koleksi berupa buku sains, buku pengetahuan sosial, dan buku olahraga. Sebanyak 35% dari buku-buku itu berupa buku sains, buku olahraga sebanyak 1/5 bagian, dan buku pengetahuan sosial sebanyak berapa? Nah, untuk memudahkan teman-teman semuanya, kita lihat di sini di soal adalah ada persen. Berarti kita anggap saja semua buku itu adalah 100%. Oke, ada 100% buku, di mana 35%-nya adalah buku sains. Jadi kita kurangkan dengan 35% aja. Kemudian ada buku olahraga juga yang sebanyak 1/5 bagian. Nah, ini yang akan kita rubah menjadi persen. Tinggal dikali 100. Oke, yang sudah persen bisa dikurangi dulu, Ustaz? Boleh. 100 dikurangi 35 adalah 65%. Kurangi 1/5 kali 100, 100 bagi 5 adalah 20. 20 kali 1, 20%. Sehingga sisanya adalah 65 kurangi 20 adalah 45%. Ustaz, kok jawabannya nggak ada pesan-pesanan? Nah, ini berarti kalian wajib merubah 45% adalah 45/100. Kita sederhanakan agar bisa menjadi yang paling sederhana. Kita bagi misalkan dengan 5. 45 bagi 5 adalah 9, dan 100 bagi 5 adalah 20. Sehingga hasilnya menjadi 9/20. Ada jawabannya? Ada, 9/20. Oke. Jarak Purwokerto Bandung pada peta adalah 270 km. Jika pada sebuah peta jarak Purwokerto Bandung adalah 3 cm, maka skala yang digunakan peta tersebut adalah, ya, kita bisa langsung menggunakan, karena kita mencarinya adalah skala, maka kita pakai segitiga yang biasa digunakan, Joseph suka Jupiter. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah jarak sebenarnya dari kota Bandung Purwokerto, CS 270 km. Wah, jika kita jadikan cm berapa ini? 270 tambah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 27 juta. Kemudian yang diketahui di soal juga adalah jarak pada peta 3 cm. Jadi jarak pada peta 3 cm. Oke, berarti skala sama dengan, kalau kita pakai Joseph suka Jupiter, dari skala berarti tinggal CS dibagi JP. Berarti 27.000 sama dengan 27 juta dibagi 3 sama dengan 9 juta. Oke, berarti skalanya kita tambahkan 1/9 juta. Jadi jawabannya adalah 1/9 juta. Oke. 20 siswa SD Anida mengumpulkan uang secara sukarela untuk membantu korban bencana alam. Dari hasil pengumpulan uang tersebut diperoleh data sebagai berikut. 6 anak masing-masing 10.000, 5 anak masing-masing 9.000, dan sisanya masing-masing 5.000. Berdasarkan data di atas, rata-rata uang sukarela untuk bantuan korban bencana alam setiap siswa sebesar rata-rata. Jadi kita lihat dulu teman-teman semuanya bahwa ada 6 anak 10 ribuan, ada 5 anak 9 ribuan, dan sisanya adalah 5.000. Sisanya berapa? Kita lihat 5 tambah 6 ini adalah 11. Padahal anaknya ada 20. Berarti 20 kurangi 11 sama dengan sisanya 9. Jadi 9 anak yang memberikan uang 5.000. Berarti kita kalikan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Yang pertama adalah 6 kali 10.000. Kemudian 5 kali 9.000. Kemudian sisanya adalah 9 anak dikali 5.000. Oke, setelah kita kalikan, kita akan jumlahkan. 6 kali 10.000 adalah 60.000. 5 kali 9 45.000.
Dan 9 kali 5 adalah 45.000 juga. Oke, 45 tambah 45 itu 90. 90 tambah 60 adalah 150.000. Jadi 150.000 ini adalah total keseluruhan dari 20 siswa. Maka kita bagi dengan 20 sama dengan 150. 0 sama 0 sore 15.000 dibagi 2 sama dengan 7.500. Ya. Ada jawabannya? Ada, 7.500. Oke, kita masuk ke soal satuan volume. Masih ingat satuan volume seperti apa? Kalem, kilometer sama dengan meter kubik. Lu diem, malu, cuci, cumi. Oke, ya jadi masing-masing pangkatnya 3 maka dibuang nolnya 3. Kita akan masuk ke soalnya. 0,5 meter kubik. Meter kubik ada di paling atas. Akan kita masukkan menjadi liter. Turun 1 tambah nolnya 3. Tapi ada komanya 1 angka. Maka bayar 0 komanya dengan 1 nol sehingga menjadi 5. Sisa nolnya adalah 2. 500 dikurangi 240.000 cc ada di paling bawah, naik ke liter, nolnya dibuang 3. Nah, sehingga menjadi 240 ditambah 15 desimeter. Desimeter sudah sama dengan liter, maka tambah 15. Oke, jadi 500 kurangi 240 ditambah 15. Jadi depan dulu. 500 kali 240 adalah 260 ditambah 15 sama dengan 275. Ya, jawabannya adalah 275. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Hasil operasi hitung 1120 ditambah 76 dikali 25 adalah, ingat teman-teman semuanya, ada 2 operasi hitung, tambah dan juga kali. Yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya terlebih dahulu. 76 dikali 25 adalah, yuk kita hitung bersama-sama. 76 dikali 25, 6 kali 5 30, nyimpen 3, 7 kali 5 35 tambah 3 38, 6 kali 2 12, nyimpen 1, 7 kali 2 14 sama 1 15, 0 0 nyimpen 1 9 1, 1900 ditambah 1120 ditambah 1900, 0 2 tambah 9 10 nyimpen 1 jadi 3020. Oke, jawabannya adalah ada 3020. Oke, diagram batang yang tepat untuk menyajikan data di atas. Seperti yang tadi pada saat kita mengerjakan tabel, teman-teman boleh acak ya. Mau ambil yang Juni, mau ambil yang Juli, Agustus, September, Oktober untuk mengecek dari option 1 sampai dengan option yang keempat. Oke, kita akan coba ambil bulan depannya dulu boleh. Juni 25 kita lihat masing-masing. Yang pertama ya, ini option 4, Juni adalah 80. Ini salah. Yang kedua, Juni adalah 25. Ya, ini masih bisa, kemungkinan betul. Kita lihat yang bawah. Option yang ketiga, ini jaraknya adalah 20. Jadi Juni 20-nya lebih sedikit, berarti ini masih bisa 25. Dan ini Juni, karena ini masing-masing jaraknya adalah 10, di tengah-tengah berarti Juninya masih 25. Oke, berarti kita sudah mengeliminasi satu, yaitu option yang keempat. Oke, kita akan masuk ambil sampling yang lain. Misalkan adalah
Saya langsung ambil acak saja. September 35. Kita cek. Yang ini tadi sudah salah, kita langsung cek. September 35, tapi di sini adalah 65. Berarti ini salah. Sudah kita eliminasi 2. Kita tinggal fokus kepada opsi yang 2 berikutnya. Oke, kita lihat September. Ini sekali lagi jaraknya adalah 20, maka September kurang sedikit sekali stripnya, berarti ini betul 35. Ini masih bisa betul. Kita lihat option yang terakhir atau option pertama, karena ini tadi saya bilang acak ya optionnya, jadi ada yang option satunya di akhir. Oke, Septembernya ternyata di sini adalah 80. Wah, berarti ini salah. Ya, maka option yang paling tepat adalah opsi yang ketiga. Oke, alhamdulillah selesai. Kita tinggal lihat hasilnya. Kita lihat skornya. Ya, alhamdulillah dapat nilai 100. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan nilai 100 untuk kuis hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya dan juga sudah mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Ustadz juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyampaikan banyak salah-salah kata, salah-salah hitung. Lagi Ustadz hanyalah manusia biasa. Oke teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa kita masih ada kuis yang keempat, kelima, dan yang terakhir adalah USP online-nya. Tetap semangat, belajar dengan maksimal, karena semua nilai pasti akan kita hitung semuanya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik di USP online tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.